Hai, Assalamualaikum. Kali ini saya akan menyiram tanaman saya dan membuat mereka lebih glowing. Ikutin terus ya. Oke, untuk tanaman yang saya punya ini sebetulnya bukan tanaman yang harus disiram setiap hari begitu. Cuma karena saya rumah saya ini menghadap ke barat, jadi sinar matahari yang panas itu terlalu lama untuk mengarah ke tanaman-tanaman saya. Jadi sehingga saya memberikan solusi, sebetulnya ini eksperimen sendiri ya. Jadi saya menyiramnya 2 hari sekali. Baik itu untuk tanaman yang harusnya sih 3 hari sekali itu disiram gitu. Contohnya kayak monstera. Tapi karena terlalu panasnya di Bekasi ini dan juga cahayanya yang terlalu langsung dan lama, jadi saya putuskan untuk menyiramnya 2 hari sekali. Tapi ini karena beberapa hari ini saya terlalu sibuk, jadi penyiraman ini agak tersendat, sehingga ada beberapa tanaman yang layu, menguning, dan juga kurang cantik lah dilihat. Oke, bisa dilihat ya. Nah ini tanaman Syngonium variegata. Ini juga biasanya sih dia nggak pernah gosong gitu ya. Cuma karena memang saya lagi kurang perhatian sama mereka, jadi mereka ini agak-agak sedikit gosong di bagian putih, di mana bagian putih di tanaman variegata itu memang cenderung lebih mudah untuk gosong gitu ya. Jadi makanya saya taruh tadi di agak-agak di pojok gitu. Nah itu juga sebetulnya tanaman yang Syngonium variegata tadi yang jatuh, yang patah tadi, itu sebetulnya kalau udah terlalu tinggi harusnya ditopang dengan kabel tis, dikaitkan di di turusnya gitu, atau enggak mungkin boleh juga di propagasi gitu ya. Cuma saya belum ada waktu, jadi besok-besok aja. Oke, ini namanya Philodendron Dragon. Itu yang saya tahu, tapi kalau misalkan salah silahkan di komen di bawah ya. Itu juga sebetulnya eksperimen. Tadinya saya nggak berani untuk naruh dia itu di tempat yang terlalu kena sinar matahari langsung, tapi kesini-sini sih mereka ini kayak lebih kuat gitu ya. Cuma ya itu tadi, saya siram dia 2 hari sekali. Dan jangan juga, itu kan potnya itu memang nggak saya kasih lubang. Harusnya sih dikasih lubang ya, tapi saya nggak kasih lubang. Cuman alhamdulillahnya mereka itu masih sehat-sehat aja. Jadi kalaupun mereka itu ada air tergenang ya sekitar setengah senti, mereka nggak menguning. Karena apa? Mungkin karena di daerah saya ini panas dan mataharinya langsung, jadi dia masih ada cadangan air banyak di dalamnya, tapi nggak busuk. Alhamdulillah. Saya nggak tahu kalau misalnya di tempat kalian ya. Ini Philodendron Selum, itu tadi yang di pot putih itu ya. Itu sebetulnya tanamannya itu udah terlalu besar, jadi harus repotting gitu. Tapi kembali lagi saya belum ada waktu, jadi saya masih cari waktu yang tepat. Nanti kalau misalkan ada waktu saya akan videoin gitu. Nah ini ada tanaman-tanaman yang memang sengaja saya tanam dengan cara digantung. Sebetulnya saya lebih suka tanamannya itu kalau misalkan tanamannya digantung ini, contohnya nih Scindapsus, terus ada juga Brazilian photos, sama di situ ada Golden Photos. Nah ini mereka ini sebetulnya daunnya itu bisa lebih besar lagi kalau kita tanam secara naik ke atas gitu ya, pakai turus. Itu bisa, daunnya tuh bisa besar gitu, besar. Apalagi kalau kita pakein serum yang bagus-bagus, kita pakein metamnya yang bagus, terus pupuk dan macam-macamnya gitu ya. Tapi karena di sini itu kembali lagi agak panas gitu di siang hari sampai sore, jadi saya coba pengen dibikin tanaman gantung aja gitu, supaya nantinya itu kan agak merumbai ke bawah gitu ya. Jadi nanti akan
membuat efek agak lebih sejuk aja gitu. Ini juga tanaman-tanaman yang dimana mereka ini sebetulnya daunnya bisa besar dan merambat. Itu ada ada obliqua, ada syngonium, dan ada di belakang itu saya lupa namanya saya lupa lah pokoknya gitu. Nah ini juga sebetulnya harus lebih diurus gitu ya, lebih di potnya dibenerin, atau mungkin dipindahin pot, atau mungkin harus dipropagasi karena udah terlalu bejubel gitu ya. Tapi ya begitulah, masih sibuk jadi belum bisa juga. Nah ini juga salah satu Philodendron Selum yang potnya kekecilan. Di sini juga Philodendron ini, si Selum ini, dia tuh kadang-kadang suka gosong karena terlalu panas. Karena saya lupa juga siram atau nggak ada waktu. Jadi ya itu agak-agak gosong kadang. Ini ada beberapa juga itu saya lupa, sepatu film kalau nggak salah ya, sepatu film Parijata ada di belakang tadi, itu anak-anaknya yang saya sudah anakan gitu. Nah di sana sebetulnya ini rak-raknya tadinya tuh rak-rak untuk arsikar suami saya dan anak-anak saya, jadi sekarang saya ambil alih untuk beberapanya untuk tanaman. Nah di depan itu juga ada beberapa pohonan yang sengaja saya taruh di situ, mereka yang benar-benar kuat. Oke, sekarang saya mau ambil bahan untuk bikin kinclongnya. Nah ini dia, kalau kalian nggak punya leaf shine, kehabisan atau gimana gitu, kalian sebenarnya bisa aja pakai ini dia, santan instan. Santan yang biasa juga boleh, baby oil juga boleh, olive oil juga saya pernah pakai juga, itu bisa juga. Nah jadi caranya gini, daun yang tadi sudah basah itu ya, habis disiram saya lap dulu pakai tisu. Atau saya pakai handuk microfiber. Nah seperti ini ya, itu terserah, pokoknya dilap gimana caranya air itu bisa hilang gitu ya. Nah setelah air itu hilang kan nanti kan dia kan ada bercak-bercak, biasanya ada bercak bekas air siraman yang lalu-lalu. Nah itu nanti kita akan menghilangkan itu dengan si santan instan ini gitu, dan dia nanti juga membuat efek glowing. Dan yang alhamdulillahnya lagi, dia tuh nggak bikin gosong. Nah kalian kalau nggak pakai air, misalnya tadi nggak siram-siram pakai air itu, kalian bisa pakai lap dulu pakai baby wipes gitu ya. Setelah pakai baby wipes, kalian ilangin airnya tadi pakai tisu kering. Nah sekarang saya mau pakai tisu basah untuk mengoleskan si santan instan ini. Oke, ini santan instannya sebenarnya nggak perlu sebanyak ini ya untuk satu daun ini. Oke, saya ambil tisu basahnya, satu-satu aja cukup. Terus saya colekin itu si santan instan tadi, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah segini cukup ya. Nah kira-kira ya satu colekan gitu lah. Lanjut kita lap dengan cara menggosok gitu ya, kan karena kita sebetulnya pengen ilangin si karat air itu, karat airnya, bekas-bekas air yang lalu debu juga mungkin yang sudah terakumulasi di sana di atas daunnya gitu. Jangan lupa diserat-serat daunnya itu, diserat-serat batangnya itu juga kita gosok gitu ya, pelan ya, hati-hati. Kadang-kadang kalau misalnya kita agak-agak semangat nih, suka agak robek daunnya, dan itu sayang juga kan ya gitu. Nah kita pelan-pelan kita gosok, terus di bawahnya juga di balik daunnya itu ya, punggung daun itu juga perlu kita lap juga. Di sini kalau dilihat daun Monstera King saya ini agak kurang sehat ya, karena waktu itu saya masih salah penempatan, jadi dia mungkin kena hama
Jadi hamanya itu agak titik-titik kuning tapi ada coklatnya gitu, dan itu nggak bisa saya ilangin kecuali saya buang daunnya. Tapi kan monstera itu lama ya untuk tumbuh daun, jadi saya nggak ambil solusi untuk memotong daunnya gitu. Jadi saya biarkan dia hidup, saya kasih kesempatan untuk dia hidup. Tinggal saya saya touch up aja. Ini juga daun-daun yang bisa dilap ya, itu brekele, terus ini juga dragon, nanti saya liatin. Oke, ini dia hasilnya setelah saya lap si monstera tadi ini. Nah, kelihatan ya glowing. Oke, nanti saya liatin monstera antara monstera yang sudah dilap dan yang belum. Nah, ini ada pillow dragon yang sudah saya lap dan yang belum, bisa kelihatan ya. Nah, di sini kelihatan banget perbedaannya. Oke, kelihatan kan? Glowing. Oke, ini beberapa yang bisa saya liatin. Nah, ini juga daun yang sudah saya lap. Nah, semoga kalian suka ya, maksudnya memberi inspirasi atau memberikan sedikit tips, berbagi tips lah dari saya untuk kalian yang juga mungkin tanamannya lebih bagus atau mungkin tanamannya lebih banyak, tapi mungkin nggak tahu gitu tips yang ini atau belum tahu. Walaupun ini sudah banyak juga di-share di tempat yang lain, saya nggak tahu juga sih. Nah, ini beberapa tanaman-tanaman yang biasanya kalau udah terlalu rimbun saya propagasi, baik itu dipropagasi langsung ke air, ke lumut, atau ke metan langsung gitu, metan yang tanah gitu ya, campuran tanah. Dan beberapanya ada yang saya jual lagi, ada yang saya kasih ke teman atau ke saudara, atau hanya disimpan gitu aja, atau mungkin ada juga beberapa yang mati. Untuk kalian yang suka tanaman, semoga ini bermanfaat dan terus ikutin ya untuk tips-tips nantinya. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Assalamualaikum.